Ketika kehilangan tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga rumah, harga diri, dan harapan. Laila kehilangan suaminya, satu-satunya tempat ia bersandar. Ia pikir keluarganya akan menjadi sandaran, tapi kenyataan berkata lain. Kau bukan bagian dari keluarga ini. Rumah ini bukan milikmu. Pergilah sebelum kami mengusirmu. Rumah yang ia bangun bersama suaminya, kini dirampas darinya. Aku kehilangan segalanya, apa yang harus kulakukan sekarang? Namun, ia bukan perempuan yang mudah menyerah. Laila memutuskan untuk berjuang. Berdasarkan bukti yang ada, rumah ini secara sah kembali menjadi milik Laila. Laila berjalan kembali ke rumahnya. Ia berdiri di depan pintu, mengusap permukaannya dengan penuh emosi sebelum membukanya perlahan. Ini bukan hanya tentang rumah, ini tentang harga diri, keadilan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa melihat bahwa ketidakadilan harus dilawan. Laila duduk termenung di kamar yang dulu terasa hangat dengan keberadaan suaminya, Arman. Sudah seminggu berlalu sejak Arman meninggal akibat kecelakaan tragis, tetapi rasa kehilangan itu masih mengikatnya erat. Ia menatap cincin pernikahannya yang masih terpasang di jari manisnya, mengingat janji sehidup semati yang kini terasa hanya menjadi ilusi. Rumah yang ia bangun bersama Arman selama bertahun-tahun kini terasa begitu sunyi dan hampa. Laila ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk, bahwa suaminya akan pulang dan tersenyum seperti biasanya. Namun, kenyataan terus menusuknya tanpa belas kasihan. Di tengah kesedihannya, suara ketukan keras di pintu membuyarkan lamunannya. Ketika ia membukanya, wajah dingin mertuanya, Bu Retno, menyambutnya tanpa ekspresi belas kasih. Di belakangnya, adik iparnya, Rina, berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Laila, kita perlu bicara, kata Bu Retno tegas. Tanpa menunggu jawaban, mereka melangkah masuk ke dalam rumah seolah-olah merekalah pemilik sah tempat itu. Laila mencoba menenangkan dirinya, berharap ini hanya percakapan biasa. Namun, perasaannya mulai tidak enak melihat sikap mereka yang begitu dingin. Laila, kau harus pergi dari rumah ini. Suara Bu Retno terdengar tajam, menghantam hati Laila seperti pisau. Laila membeku, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksud ibu? Ini rumah yang aku dan Arman bangun bersama. Serunya dengan suara bergetar. Rina mendengus sinis, melipat tangannya di dada. Tanah ini milik keluarga kami. Sekarang Arman sudah tidak ada. Kau tidak punya hak lagi di sini, katanya tanpa rasa bersalah. Laila merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Seluruh hidupnya telah ia habiskan bersama Arman di rumah ini, namun kini ia malah diusir dari tempat yang seharusnya menjadi miliknya juga. Laila berdiri terpaku di ruang tamu rumahnya sendiri, merasakan dadanya sesak oleh kata-kata yang baru saja keluar dari mulut mertuanya. Ia tidak percaya bahwa keluarga suaminya bisa sekejam ini, mengusirnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Bu, tolong, rumah ini bukan hanya milik Arman. Kami membangunnya bersama. Aku juga berhak tinggal di sini. Serunya, suaranya bergetar menahan air mata. Namun, Bu Retno hanya mendengus dingin. Jangan bicara seolah-olah kau punya hak, Laila. Kau hanya menumpang di keluarga ini karena menikah dengan Arman. Sekarang Arman sudah tiada, kau tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Ujar wanita itu tanpa ragu. Rina tersenyum sinis, menatap Laila seperti sampah yang harus segera dibuang. Kalau kau masih punya harga diri, kau harusnya pergi sebelum kami benar-benar mengusirmu dengan cara yang lebih kasar, katanya, suaranya penuh ejekan. Laila menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah yang berkecamuk dalam dadanya. Hatinya hancur, bukan hanya karena kehilangan Arman, tetapi juga karena perlakuan kejam keluarga suaminya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dulu ia anggap keluarga kini memperlakukannya seperti musuh. Arman pasti tidak akan membiarkan ini terjadi kalau dia masih hidup, ucap Laila lirih,
suaranya hampir tak terdengar. Tapi Rina hanya tertawa kecil. Sayangnya, dia sudah mati. Dan kau tidak bisa bersembunyi di balik namanya lagi, katanya dengan nada kejam. Laila merasakan lututnya lemas, namun ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan mereka. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak akan pergi, katanya tegas. Rumah ini juga milikku, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Namun, Bu Retno hanya menatapnya dengan penuh kebencian. Kalau begitu, kau akan merasakan akibatnya, ancamnya sebelum berbalik pergi, meninggalkan Laila dalam keputusasaan. Rina mengikutinya sambil tersenyum puas, seolah menikmati penderitaan kakak iparnya. Laila mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Malam itu, Laila duduk di ruang tamu dengan mata yang masih basah oleh air mata. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh ucapan Bu Retno dan Rina. Bagaimana mungkin mereka bisa tega mengusirnya dari rumah yang ia bangun bersama Arman? Rumah ini adalah hasil jerih payah mereka berdua, bukan hanya milik keluarga Arman. Laila menghela napas berat, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja menyerah. Namun, ia juga sadar bahwa Bu Retno dan Rina tidak akan tinggal diam. Ancaman mereka tadi bukan sekadar omong kosong. Mereka benar-benar menginginkannya pergi. Keesokan paginya, Laila dikejutkan oleh suara gaduh dari luar rumah. Ketika ia membuka pintu, beberapa pria berbadan kekar berdiri di halaman dengan ekspresi tak bersahabat. Rina berdiri di antara mereka dengan senyum penuh kemenangan. Kakak masih di sini. Kukira semalam sudah sadar diri dan pergi, ucapnya dengan nada mengejek. Laila menggertakkan giginya. Apa maksudmu membawa orang-orang ini? Tanyanya tajam. Rina mengangkat bahu dengan sikap acuh. Kami hanya ingin membantumu berkemas. Jika kau terlalu keras kepala untuk pergi sendiri, mungkin mereka bisa membantumu keluar dengan cara yang lebih cepat, katanya dengan nada penuh sindiran. Laila merasakan dadanya semakin sesak. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, mereka mungkin akan benar-benar menyeretnya keluar dari rumah ini. Aku tidak akan pergi, serunya dengan penuh keberanian. Aku akan melawan. Aku punya bukti bahwa aku juga berhak atas rumah ini. Namun, Rina hanya tertawa sinis. Bukti? Kau pikir siapa yang akan mendengarkanmu, Laila? Kau sendirian di sini. Tidak ada yang akan membela perempuan sepertimu, katanya dingin. Laila mengepalkan tangannya, menahan amarah yang membara di dadanya. Ia tidak akan menyerah. Jika mereka ingin merebut rumah ini darinya, ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Laila berdiri tegap di hadapan Rina dan para pria berbadan kekar yang siap mengusirnya. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan keberanian. Ia sadar bahwa posisinya lemah, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan pergi. Rumah ini juga milikku. Aku punya hak di sini. Serunya dengan suara lantang, meskipun hatinya bergetar. Rina hanya tersenyum sinis, lalu melipat tangannya di dada. Kakak, aku beri waktu 5 menit untuk mengambil barang-barangmu. Jika tidak, orang-orang ini akan membantumu keluar dengan paksa, katanya dengan nada penuh kemenangan. Laila mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa mereka tidak main-main. Jika ia tetap bertahan, mereka bisa saja menggunakan kekerasan. Namun, hatinya menolak untuk meninggalkan rumah ini begitu saja. Aku tidak akan kemana-mana. Kalau kalian berani, coba sentuh aku. Tantangnya, mencoba menahan getaran dalam suaranya. Salah satu pria berbadan besar melangkah maju, seolah siap menariknya keluar. Namun, sebelum ia sempat menyentuh Laila, tetangga sebelah, Pak Herman, tiba-tiba muncul di halaman. Hei, ada apa ini? Kenapa ada keributan? Tanyanya dengan suara keras. Para pria itu terdiam sejenak, sementara Rina terlihat tidak senang dengan kedatangan orang lain yang bisa ikut campur. Laila merasa sedikit lega melihat kehadiran Pak Herman. Setidaknya, ada seseorang yang bisa menjadi saksi atas ketidakadilan yang ia alami.
Mereka ingin mengusirku, Pak Herman. Padahal rumah ini aku bangun bersama suamiku, ucapnya dengan suara bergetar. Pak Herman menatap Rina dan orang-orangnya dengan tajam. Kalian tidak bisa begitu saja mengusir Laila. Dia istri Saarman, dan dia punya hak atas rumah ini, katanya tegas. Rina mendengus kesal, tetapi ia tahu bahwa terlalu banyak saksi akan membuat situasi menjadi sulit. Baiklah, kalau begitu kita akan menempuh jalur hukum, katanya sinis. Tapi ingat, Laila, kau tidak akan menang. Kami akan pastikan kau tidak punya tempat di sini. Laila menatapnya dengan penuh tekad. Jika mereka ingin bertarung, maka ia akan bertarung. Ia tidak akan menyerahkan rumah ini tanpa perlawanan. Setelah Rina dan orang-orangnya pergi, Laila duduk di ruang tamu dengan hati yang masih berdegup kencang. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Ancaman Rina bukan hanya sekadar kata-kata. Mereka benar-benar ingin menyingkirkannya, dan kini mereka berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. Laila sadar bahwa ia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Ia butuh bantuan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mulai mencari kontak seorang pengacara yang mungkin bisa membantunya. Arman pernah mengenal seorang notaris yang menangani sertifikat rumah mereka, dan Laila berharap orang itu masih bisa dihubungi. Keesokan harinya, Laila mendatangi kantor notaris yang dulu menangani sertifikat rumahnya. Ia duduk di hadapan Pak Syarif, seorang pria parubaya yang pernah bekerja sama dengan Arman. Pak, saya butuh bantuan. Mertua dan adik ipar saya ingin mengusir saya dari rumah saya sendiri. Mereka bilang saya tidak punya hak, padahal rumah itu saya bangun bersama suami saya, kata Laila dengan suara bergetar. Pak Syarif mengangguk dan mulai membuka dokumen lama. Setelah beberapa saat, ia menatap Laila dengan ekspresi serius. Laila, sertifikat rumah ini memang atas nama Arman. Tetapi, kalau kau punya bukti bahwa kau juga berkontribusi dalam pembangunan rumah itu, kau masih bisa memperjuangkan hakmu, katanya. Kata-kata itu memberi sedikit harapan bagi Laila. Namun, harapannya tidak bertahan lama. Saat ia pulang ke rumah, ia menemukan pagar rumahnya telah digembok dari luar. Rina berdiri di sana dengan senyum penuh kemenangan. Maaf, kakak, mulai sekarang, rumah ini bukan milikmu lagi, katanya sinis. Laila merasakan darahnya mendidih. Rina, kau tidak bisa melakukan ini. Aku masih punya hak di rumah ini. Teriaknya marah. Namun, Rina hanya mengangkat bahu dengan santai. Silakan lapor ke polisi kalau berani. Tapi ingat, siapa yang lebih berkuasa di sini? Katanya sebelum pergi meninggalkan Laila yang berdiri tak berdaya di depan rumahnya sendiri. Laila berdiri di depan rumahnya sendiri, menatap pagar yang kini tergembok rapat. Tangannya mengepal, menahan gemetar antara amarah dan keputusasaan. Ia ingin berteriak, ingin menerobos masuk, tetapi ia tahu itu tidak akan mudah. Rina dan Bu Retno benar-benar ingin menyingkirkannya, dan mereka tidak akan berhenti sampai ia benar-benar terlempar dari kehidupan mereka. Beberapa tetangga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berbisik-bisik, tak berani ikut campur dalam urusan keluarga yang semakin memanas. Laila merasakan dadanya sesak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan diusir seperti ini setelah kehilangan suaminya. Dengan langkah berat, Laila berjalan menjauh dari rumahnya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Keluarganya sudah lama tiada, dan selama ini Armanlah satu-satunya tempatnya bersandar. Kini, ia benar-benar sendiri. Ia mencoba menghubungi Pak Syarif kembali, berharap ada cara untuk membalikkan keadaan. Pak, mereka menggembok rumah saya. Saya bahkan tidak bisa masuk untuk mengambil barang-barang saya, katanya dengan suara bergetar. Pak Syarif terdiam sejenak, lalu menghela napas. Saya mengerti situasi ini sulit, Laila. Tetapi, selama kau belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, mereka bisa melakukan ini. Kau harus bersiap untuk bertarung di pengadilan, katanya. Laila merasa lemas. Pengadilan, itu berarti proses yang panjang dan melelahkan,
belum lagi biaya yang harus ia keluarkan. Ia bahkan tidak tahu harus tinggal di mana malam ini. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah seorang teman lama, sambil mencari cara untuk merebut kembali haknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini belum berakhir. Jika mereka mengira ia akan menyerah begitu saja, mereka salah besar. Laila akan melawan, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Laila duduk di sudut kamar kecil milik sahabatnya, Dina. Setelah diusir dari rumahnya sendiri, hanya Dina yang bersedia menerimanya tanpa banyak bertanya. Aku tidak menyangka mereka sekejam itu, lah, kata Dina dengan nada prihatin. Laila mengangguk lemah. Aku juga tidak. Aku pikir setelah kehilangan Arman, aku masih punya keluarga yang akan mendukungku. Tapi ternyata aku salah. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menolak menangis. Ia sudah cukup menderita, dan kini bukan saatnya untuk meratapi nasib. Aku harus merebut rumah itu kembali, Din, lanjutnya penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Dina menggenggam tangannya erat. Aku akan membantumu sebisa mungkin, katanya tulus. Keesokan harinya, Laila mulai mengumpulkan bukti bahwa rumah itu juga miliknya. Ia mencari catatan pembayaran rumah, bukti transfer ke tukang, dan segala hal yang bisa memperkuat posisinya di mata hukum. Pak Syarif juga membantunya mencari celah dalam sertifikat rumah yang masih atas nama Arman. Jika kau bisa membuktikan bahwa kau juga berkontribusi dalam pembangunan rumah itu, kita bisa mengajukan gugatan, kata Pak Syarif serius. Laila mengangguk. Aku akan cari bukti itu, Pak. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Meski hatinya masih sakit karena dikhianati keluarga suaminya, ia tahu bahwa menangisi keadaan tidak akan mengubah apapun. Ia harus bertindak, namun, perjuangannya tidak semudah yang ia kira. Saat ia mencoba menemui beberapa kenalan yang dulu bekerja membangun rumahnya, sebagian besar dari mereka menolak bicara. Maaf, Bu Laila, saya tidak bisa membantu. Saya tidak mau terlibat masalah, kata salah satu tukang dengan wajah penuh rasa takut. Laila mulai curiga, apakah Rina dan Bu Retno telah mengancam mereka? Ia merasa semakin muak dengan kelicikan keluarga mertuanya. Tapi ia tidak boleh menyerah. Jika cara ini tidak berhasil, ia harus mencari jalan lain. Ia akan membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Laila semakin frustasi ketika menyadari bahwa hampir semua orang yang dulu terlibat dalam pembangunan rumahnya menolak untuk membantu. Mereka semua tampak ketakutan, seolah ada sesuatu yang mengancam mereka. Dina yang menemani Laila juga mulai merasa curiga. Mereka pasti sudah diancam oleh Rina atau Bu Retno, bisik Dina saat mereka berjalan pulang dari menemui salah satu tukang yang menolak bicara. Laila mengepalkan tangannya. Aku tidak akan menyerah, Din. Jika mereka bermain kotor, aku juga akan berjuang dengan cara yang benar. Tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan keluarga mertuanya menang begitu saja. Saat malam tiba, Laila menerima pesan tak terduga dari nomor tak dikenal. Kau tidak akan pernah bisa merebut rumah itu. Pergilah sebelum sesuatu yang buruk terjadi padamu. Jantung Laila berdegup kencang. Ini jelas ancaman. Ia segera menunjukkan pesan itu kepada Dina. Mereka benar-benar keterlaluan, seru Dina geram. Kita harus melaporkan ini ke polisi. Namun, Laila menggeleng. Tidak ada bukti kuat bahwa ini dari mereka, Din. Kalau kita melapor tanpa bukti, mereka malah bisa membalikkan keadaan, katanya dengan suara lemah. Ia tahu bahwa Rina dan Bu Retno adalah orang-orang licik. Jika ia ingin menang, ia harus lebih cerdas dari mereka. Keesokan harinya, Laila memutuskan untuk pergi ke kantor kelurahan untuk mencari arsip tanah dan rumah yang ia bangun bersama Arman. Ia berharap ada dokumen yang bisa memperkuat klaimnya. Namun, saat ia tiba di sana, petugas memberi jawaban yang membuatnya semakin terkejut. Maaf, Bu Laila,
Semua dokumen terkait kepemilikan rumah itu sudah diurus ulang oleh pihak keluarga suami Anda. Kini, semua surat sudah atas nama ibu mertua Anda, Bu Retno. Laila terbelalak. Ia merasa dunianya runtuh. Mereka benar-benar telah merebut semuanya darinya, dan sekarang ia tidak memiliki bukti apapun untuk melawan mereka. Laila terduduk lemas di kursi kantor kelurahan. Perasaannya campur aduk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin surat kepemilikan rumahnya sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuannya? Ini tidak mungkin. Saya tidak pernah menandatangani apapun. Serunya dengan suara bergetar. Petugas kelurahan tampak ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbisik, "Bu Laila, saya tidak bisa bicara banyak, tapi saya sarankan ibu mencari pengacara. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dalam proses pemindahan dokumen ini." Laila menatap petugas itu dengan harapan. Meski tidak bisa berbuat banyak, setidaknya ada seseorang yang bersedia memberi petunjuk. Dengan hati yang semakin terbakar oleh ketidakadilan, Laila kembali menemui Pak Syarif. "Pak, mereka sudah mengambil semua surat rumah saya. Bagaimana mungkin bisa berpindah nama tanpa sepengetahuan saya?" tanyanya dengan penuh emosi. Pak Syarif menghela napas panjang. "Bisa saja ada pemalsuan tanda tangan atau penyalahgunaan dokumen, Laila. Kita harus menyelidikinya lebih lanjut." Ia lalu menatap Laila dengan serius. "Aku akan membantu, tapi kau harus bersiap. Kasus seperti ini bisa panjang dan melelahkan. Kau juga harus mencari saksi yang bisa mendukungmu." Laila mengangguk dengan tekad bulat. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan mundur. Malam itu, Laila duduk termenung di kamar kecil milik Dina. Ia memandangi layar ponselnya, membaca ulang pesan ancaman yang diterimanya. Kini ia semakin yakin bahwa Rina dan Bu Retno telah merencanakan semuanya sejak lama. Mereka tidak hanya ingin mengusirnya, tetapi juga memastikan ia tidak bisa kembali. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang," gumamnya pelan. Matanya penuh dengan tekad. Ia akan mencari bukti, ia akan melawan, dan ia akan merebut kembali haknya, tidak peduli seberapa besar harga yang harus ia bayar. Laila tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya terus bekerja, mencari cara untuk membuktikan bahwa rumah itu seharusnya juga miliknya. Ia mengingat kembali semua transaksi yang pernah ia lakukan bersama Arman saat membangun rumah itu. Ia memang tidak memiliki namanya dalam sertifikat, tetapi ia yakin ada jejak yang bisa ia temukan. "Aku harus mencari bukti bahwa aku ikut membiayai pembangunan rumah itu," gumamnya. Keesokan paginya, ia langsung pergi ke bank untuk mengecek riwayat transaksi keuangan. Setibanya di bank, Laila menyerahkan kartu identitasnya dan meminta cetakan transaksi beberapa tahun terakhir. Namun, petugas bank memberi jawaban yang mengejutkan. "Maaf, Bu Laila, rekening Anda sudah lama tidak aktif, dan beberapa data lama sudah terhapus dari sistem," kata petugas itu dengan sopan. Laila merasakan harapannya mulai goyah. "Tapi saya pernah mentransfer uang untuk pembangunan rumah. Tidak mungkin tidak ada catatan," serunya panik. Petugas itu menggeleng. "Mungkin Anda bisa mencoba mencari bukti lain, seperti kontrak kerja dengan tukang atau bukti pembelian bahan bangunan." Laila menghela napas. Ini lebih sulit dari yang ia bayangkan, tetapi ia tidak akan menyerah. Dengan semangat baru, Laila mencoba menemui toko bangunan tempat ia dan Arman dulu sering membeli material. Ia berharap masih ada catatan pembelian atas nama mereka. Setelah mencari beberapa toko yang pernah mereka kunjungi, akhirnya ia menemukan satu yang masih menyimpan arsip lama. "Benar, Bu Laila. Kami masih punya beberapa faktur atas nama suami Anda," kata pemilik toko. Laila hampir menangis lega saat melihat catatan itu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa pembayaran dilakukan menggunakan rekening bersama mereka. Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa ia ikut membiayai pembangunan rumah. "Terima kasih, Pak. Ini sangat berarti bagi saya," katanya dengan suara penuh harapan. Dengan bukti di tangannya, Laila merasa lebih percaya diri.
Ia segera menemui Pak Syarif dan menyerahkan semua dokumen yang berhasil ia kumpulkan. Pak Syarif memeriksa faktur pembayaran dengan seksama, lalu mengangguk puas. Ini bukti yang cukup kuat, Laila. Faktur ini menunjukkan bahwa kau ikut berkontribusi dalam pembangunan rumah itu. Dengan ini, kita bisa menggugat mereka, katanya dengan serius. Laila merasa lega. Setelah sekian lama dipermainkan oleh keluarga mertuanya, akhirnya ia punya sesuatu untuk melawan mereka. Namun, ia tahu bahwa ini baru awal dari pertarungan panjang. Pak Syarif segera menyusun gugatan dan mengajukannya ke pengadilan. Namun, ketika kabar ini sampai ke Rina dan Bu Retno, mereka langsung bereaksi. Rina mendatangi rumah Dina dengan wajah penuh kemarahan. Berhenti mencari masalah, Laila. Kau pikir kau bisa menang melawan kami? Katanya dengan nada menghina. Laila tidak gentar. Ia menatap Rina tajam. Aku hanya menuntut apa yang menjadi hakku. Kalian yang salah, bukan aku, jawabnya tegas. Rina mendengus marah. Baik, kalau kau ingin bermain dengan hukum, kita lihat siapa yang akan menang. Katanya sebelum pergi dengan penuh amarah. Beberapa hari kemudian, Laila menerima panggilan dari seseorang yang tidak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar dingin. Kalau kau masih ingin hidup tenang, hentikan gugatan itu. Jantung Laila berdegup kencang. Ia tahu ini adalah ancaman dari pihak Rina. Namun, bukannya takut, ancaman itu justru membuatnya semakin yakin bahwa ia harus terus berjuang. Mereka mungkin punya kuasa, tetapi Laila punya tekad dan kebenaran di sisinya. Aku tidak akan mundur, gumamnya dengan penuh keyakinan. Kini, ia siap menghadapi mereka di pengadilan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Laila duduk di ruang sidang dengan hati yang berdebar kencang. Di seberangnya, Rina dan Bu Retno duduk dengan wajah angkuh, ditemani oleh pengacara mereka. Laila tahu mereka pasti sudah menyiapkan berbagai cara untuk menjatuhkannya. Namun, ia tidak akan mundur. Ia menatap hakim yang mulai membuka sidang, lalu menghembuskan napas panjang. Ini adalah pertarungan yang harus ia menangkan. Pak Syarif maju untuk membacakan gugatan. Ia memaparkan bahwa Laila ikut membangun rumah tersebut bersama suaminya dan memiliki bukti pembayaran sebagai bentuk kontribusi. Yang mulia, klien kami memiliki bukti transaksi pembelian. Bahan bangunan yang menunjukkan bahwa ia turut serta dalam pembangunan rumah tersebut. Kami juga menduga ada pemalsuan dokumen dalam pengalihan sertifikat kepada ibu mertua penggugat, ujar Pak Syarif dengan tegas. Hakim mengangguk dan meminta bukti untuk diperiksa. Namun, pengacara Rina segera menyela, bukti pembayaran itu hanya atas nama suaminya, bukan atas nama penggugat sendiri. Itu berarti rumah tersebut tetap milik keluarga suaminya. Laila merasa darahnya mendidih mendengar argumen itu. Ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, saya memang tidak mencantumkan nama saya dalam sertifikat, tetapi saya yang bekerja keras bersama suami saya untuk membangun rumah itu. Dan bagaimana mungkin sertifikat rumah bisa dipindahkan tanpa sepengetahuan saya? Saya yakin ada pemalsuan tanda tangan. Hakim terdiam sejenak, lalu menatap tim pengacara Rina. Kami akan menyelidiki keabsahan dokumen yang digunakan dalam pemindahan sertifikat ini, kata hakim. Rina tampak sedikit gelisah, sementara Bu Retno berusaha tetap tenang. Namun, Laila tahu bahwa mereka mulai terpojok. Ia hanya bisa berharap kebenaran akan berpihak padanya. Sidang berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi. Laila berharap ada seseorang yang berani berbicara jujur tentang bagaimana rumah itu dibangun. Namun, banyak tukang yang ia hubungi sebelumnya tetap bungkam, takut akan ancaman dari keluarga mertuanya. Hati Laila semakin teriris, tetapi ia tidak kehilangan harapan. Saat hakim hampir menutup sesi sidang hari itu, tiba-tiba seseorang berdiri dari bangku penonton. Yang mulia, saya ingin memberikan kesaksian, kata seorang pria tua yang berjalan ke depan. Laila menatapnya dengan mata terbelalak. Itu Pak Rudi, mandor yang mengawasi pembangunan rumahnya dulu. Pak Rudi bersaksi bahwa ia mengetahui dengan pasti bahwa Laila ikut membiayai rumah tersebut.
Saya ingat betul, Bu Laila sering datang sendiri ke lokasi pembangunan, memastikan semuanya berjalan lancar. Bahkan, saya sendiri menerima pembayaran dari rekening milik Bu Laila, katanya. Hakim meminta bukti lebih lanjut, dan Pak Rudi menyerahkan salinan beberapa faktur lama yang ia simpan. Bukti itu memperlihatkan bahwa pembayaran memang berasal dari rekening Laila, bukan hanya dari Arman. Wajah Rina dan Bu Retno langsung memucat. Mereka jelas tidak menduga bahwa ada saksi yang berani berbicara. Tidak berhenti sampai di situ, pihak pengadilan juga menemukan kejanggalan dalam dokumen pemindahan sertifikat. Setelah diperiksa lebih lanjut, terbukti bahwa tanda tangan dalam surat pengalihan kepemilikan rumah memang dipalsukan. Hakim menatap tajam ke arah keluarga mertua Laila. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdapat indikasi kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen dalam pengalihan kepemilikan rumah ini. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, katanya tegas. Laila menahan napas. Akhirnya, kebenaran mulai terungkap. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ruangan sidang dipenuhi keheningan setelah hakim menyatakan adanya indikasi pemalsuan dokumen. Rina dan Bu Retno tampak semakin gelisah. Laila bisa melihat wajah mereka yang mulai panik, tetapi mereka masih berusaha mempertahankan keangkuhan mereka. Yang mulia, ini pasti kesalahpahaman. Tidak mungkin kami melakukan pemalsuan, seru Rina, suaranya sedikit bergetar. Namun, hakim tidak mudah terpengaruh. Ia menoleh ke arah petugas pengadilan. Saya minta dokumen ini diperiksa oleh ahli forensik untuk memastikan keabsahannya. Pak Syarif memanfaatkan momentum ini untuk semakin menekan pihak Rina. Yang mulia, selain dugaan pemalsuan tanda tangan, klien kami juga menerima ancaman setelah mengajukan gugatan. Kami yakin ini bukan kebetulan, katanya dengan nada tajam. Hakim mengangguk. Kami akan menyelidiki semua kemungkinan tindak kriminal dalam kasus ini, katanya tegas. Wajah Rina semakin pucat, sementara Bu Retno menggertakkan giginya dengan kesal. Mereka tidak menyangka bahwa rencana mereka akan terbongkar sejauh ini. Saat sidang selesai untuk hari itu, Laila keluar dari ruang sidang dengan perasaan lega, meskipun pertarungan ini belum selesai. Dina segera menghampirinya dan merangkulnya erat. Kau hebat, lah. Akhirnya keadilan mulai berpihak padamu, katanya penuh semangat. Laila mengangguk. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku, Din. Aku tidak akan membiarkan mereka menang dengan cara licik, katanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa masih ada proses panjang yang harus dilewati, tetapi untuk pertama kalinya sejak Arman meninggal, ia merasa punya harapan untuk mendapatkan kembali rumahnya. Seminggu setelah sidang terakhir, hasil pemeriksaan forensik terhadap dokumen pemindahan sertifikat akhirnya keluar. Hakim mengumumkan bahwa tanda tangan Laila dalam dokumen tersebut memang palsu. Ini berarti ada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak keluarga mertuanya. Rina dan Bu Retno langsung panik saat hakim menyatakan bahwa kasus ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak, ini pasti salah. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini, seru Rina, suaranya bergetar. Namun, semua bukti mengarah kepada mereka. Laila merasa keadilan akhirnya berpihak padanya. Dengan adanya bukti pemalsuan, pengadilan pun memutuskan untuk membatalkan pemindahan sertifikat dan mengembalikan kepemilikan rumah kepada Laila. Tidak hanya itu, hakim juga memperingatkan bahwa jika terbukti bersalah, Bu Retno dan Rina bisa menghadapi tuntutan pidana. Bu Retno, yang selama ini bersikap sombong, kini hanya bisa tertunduk diam. Ia tidak menyangka rencana liciknya akan berbalik menghancurkannya. Sementara itu, Rina tampak menangis histeris, menyadari bahwa semua yang mereka lakukan kini berujung bencana. Saat keluar dari pengadilan, Laila menarik napas lega. Dina memeluknya erat. Kau menang, lah. Kau mendapatkan kembali rumahmu, katanya dengan penuh kegembiraan. Laila tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ini bukan hanya tentang rumah, Din. Ini tentang membela diri dari ketidakadilan, katanya.
Ia tahu bahwa hidupnya masih penuh tantangan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan orang lain merebut haknya lagi. Dengan langkah mantap, ia bersiap untuk kembali ke rumah yang ia bangun bersama Arman, kali ini sebagai pemilik sah yang telah memperjuangkan haknya dengan segenap tenaga. Setelah keputusan pengadilan memenangkan Laila, proses pengembalian rumah pun segera dilakukan. Pihak berwenang datang untuk memastikan bahwa Rina dan Bu Retno benar-benar meninggalkan rumah tersebut. Saat Laila tiba di depan rumahnya, ia melihat Rina duduk di teras dengan wajah penuh amarah. "Kau puas sekarang, Laila?" katanya dengan nada tajam. Laila menatapnya dengan tenang. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku," jawabnya mantap. Bu Retno keluar dengan wajah penuh kekesalan. "Kau memang perempuan tak tahu diri. Sejak awal aku sudah tidak suka padamu, dan lihat sekarang, kau benar-benar menghancurkan keluarga ini," bentaknya. Namun, Laila tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata mereka. Keluarga seperti apa yang tega menindas orang lain hanya demi harta? Tanyanya dengan nada tajam. Petugas yang mendampingi proses ini segera meminta mereka untuk pergi. Dengan penuh kebencian, Rina dan Bu Retno akhirnya meninggalkan rumah itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat pintu rumah terbuka, Laila menghirup napas dalam-dalam. Ia melangkah masuk dan merasakan kenangan bersama Arman kembali membanjiri pikirannya. "Aku akhirnya kembali, Mas," gumamnya pelan, suaranya bergetar. Dina berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. "Rumah ini akhirnya kembali ke tangan yang benar," katanya. Laila mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia telah memenangkan pertarungan ini dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Malam pertama kembali ke rumah itu terasa begitu emosional bagi Laila. Ia duduk di ruang tamu, memandangi setiap sudut yang penuh kenangan bersama Arman. Ada perasaan lega, tetapi juga kesedihan yang masih menyisakan luka. "Aku sudah kembali, Mas, tapi rasanya tetap sepi tanpamu," bisiknya pelan. Ia mengusap air matanya, mencoba menenangkan hatinya. Dina yang menemaninya malam itu menggenggam tangannya erat. "Kau sudah melewati banyak hal, lah. Kini saatnya kau mulai menata hidupmu kembali," ucapnya lembut. Laila mengangguk, tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Keesokan harinya, Laila mulai membersihkan rumah yang telah lama ditinggalkan. Banyak bagian yang kotor dan rusak, tetapi ia tidak peduli. Ia ingin menghidupkan kembali rumah ini, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai simbol perjuangannya. Saat ia sedang membersihkan kamar tidur, ia menemukan sebuah kotak kecil di laci meja. Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan surat dari Arman. Hatinya bergetar saat membaca tulisan tangan suaminya. "Laila, jika kau membaca ini, aku ingin kau tahu bahwa kau adalah perempuan terkuat yang pernah aku kenal. Aku ingin kau terus maju, apapun yang terjadi," tulis Arman dalam surat itu. Air mata Laila mengalir deras. Seolah Arman masih bersamanya, memberi kekuatan di saat ia hampir menyerah. "Terima kasih, Mas," gumamnya dengan suara bergetar. Surat itu membuatnya semakin yakin bahwa ia harus bangkit. Ia tidak akan hidup dalam bayang-bayang masa lalu lagi. Rumah ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi saksi bisu dari cinta, perjuangan, dan kebangkitannya. Dengan tekad baru, Laila berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani hidup yang lebih baik, untuk dirinya sendiri dan juga untuk mengenang Arman. Setelah membaca surat dari Arman, semangat baru mulai tumbuh dalam hati Laila. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Hari itu juga, ia memutuskan untuk memperbaiki rumahnya dan mengubahnya menjadi tempat yang penuh kehangatan. Dengan bantuan Dina dan beberapa pekerja, ia mulai merenovasi rumahnya. "Aku ingin rumah ini bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol dari awal yang baru," katanya sambil mengamati para pekerja yang mulai mengecat dinding. Dina tersenyum bangga. "Itu keputusan yang bagus, lah. Aku yakin Arman pasti bahagia melihatmu bangkit seperti ini," katanya. Di tengah proses renovasi,
Laila mendapat kabar bahwa Rina dan Bu Retno menghadapi tuntutan hukum atas pemalsuan dokumen. Rina mencoba menghubunginya, memohon belas kasihan agar Laila mencabut laporan tersebut. Namun, Laila tetap teguh pada pendiriannya. Aku sudah terlalu lama diam dan membiarkan kalian menginjak-injakku. Sekarang, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian, katanya tegas sebelum menutup telepon. Ia tidak lagi merasa takut atau ragu. Kini, ia berdiri tegak untuk memperjuangkan haknya. Dengan segala yang telah ia lalui, Laila mulai membangun kembali hidupnya. Ia berencana membuka usaha kecil dari rumah, sesuatu yang dulu ia impikan bersama Arman. Ia ingin menjalani hidup dengan lebih mandiri dan kuat. Aku tidak akan menyerah, Mas. Aku akan menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin, katanya sambil menatap langit. Ia merasa seolah Arman tersenyum bangga dari atas sana. Kini, Laila benar-benar siap untuk melangkah maju, meninggalkan luka di masa lalu, dan menyongsong masa depan dengan hati yang lebih kuat. Hari demi hari berlalu, dan rumah itu kini terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Laila berhasil mengubahnya menjadi tempat yang nyaman dan penuh kehangatan. Ia juga mulai menjalankan usaha kecilnya, membuka butik online yang menjual pakaian hasil desainnya sendiri. Aku ingin menciptakan sesuatu yang bisa memberiku kebebasan finansial, katanya kepada Dina saat mereka mengatur koleksi pakaian yang akan dipasarkan. Dina mengangguk dengan bangga. Aku yakin ini akan sukses, lah. Kau selalu punya ketekunan dalam segala hal, katanya dengan semangat. Di sisi lain, kabar tentang Rina dan Bu Retno semakin buruk. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan dokumen. Pengadilan menjatuhkan hukuman percobaan kepada mereka, serta denda yang cukup besar sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka. Laila tidak merasa senang melihat mereka menderita, tetapi ia tahu bahwa ini adalah balasan atas kejahatan mereka. Aku tidak pernah menginginkan mereka menderita. Aku hanya ingin keadilan, katanya dalam hati. Dengan keputusan pengadilan ini, ia merasa bebannya benar-benar terangkat. Suatu sore, saat duduk di teras rumahnya, Laila menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Ia tersenyum kecil, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Hidupnya telah berubah begitu banyak, dari seorang wanita yang terpuruk hingga menjadi seseorang yang bangkit dengan kekuatan sendiri. Aku akhirnya menemukan jalanku, gumamnya. Dina duduk di sampingnya dan tersenyum. Aku tahu kau akan sampai di titik ini, lah. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan, katanya. Laila mengangguk, hatinya penuh dengan rasa syukur. Kini, ia benar-benar siap untuk melangkah menuju masa depan tanpa rasa takut. Pagi itu, Laila berdiri di depan rumahnya dengan senyum yang tulus. Rumah yang dulu hampir dirampas darinya, kini telah menjadi tempat yang penuh harapan dan kebahagiaan. Usaha butik online-nya mulai berkembang pesat, dan ia menerima banyak pesanan dari pelanggan. Siapa sangka, dulu aku hampir kehilangan segalanya, tetapi sekarang aku bisa berdiri kembali dengan lebih kuat, gumamnya sambil menatap paket pesanan yang akan dikirim. Dina datang dengan membawa kopi, menatap sahabatnya dengan penuh kebanggaan. Aku selalu percaya bahwa kau akan bangkit, lah. Kau memang perempuan yang luar biasa, katanya. Sementara itu, kabar tentang Rina dan Bu Retno perlahan menghilang dari hidupnya. Mereka yang dulu mengusirnya kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Laila memilih untuk tidak menyimpan dendam. Ia tidak ingin hatinya terus terikat pada kebencian. Aku sudah memaafkan mereka, tapi itu bukan berarti aku melupakan apa yang mereka lakukan, katanya dalam hati. Baginya, pelajaran terbesar dari semua ini adalah bahwa ia harus selalu berjuang untuk haknya dan tidak membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Dengan hati yang lapang, ia menutup lembaran lama dan fokus pada masa depan. Saat senja mulai turun, Laila duduk di taman belakang rumahnya, menikmati hembusan angin yang sejuk. Ia menatap langit dan tersenyum. Mas, aku baik-baik saja sekarang. Aku akan terus menjalani hidup dengan lebih baik, bisiknya. Dalam hatinya,
Ia tahu bahwa Arman pasti bangga melihatnya. Kini, tidak ada lagi kesedihan yang membebani dirinya. Hanya ada harapan, keberanian, dan keyakinan bahwa hidupnya masih panjang dan penuh peluang indah. Dengan langkah mantap, Laila siap menyambut awal yang baru, penuh dengan kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Dulu, aku berpikir hidupku sudah berakhir. Aku kehilangan suamiku, rumahku, dan harga diriku, tapi aku lupa bahwa setiap akhir selalu membawa awal yang baru. Aku memilih untuk bangkit, melawan ketidakadilan, dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi dalam hidup ini, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Aku memilih untuk tidak menyerah. Jangan biarkan orang lain menentukan takdir hidupmu. Bangkit dan perjuangkan hakmu. Dengan efek animasi elegan. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.